Oke, terima kasih Obin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Diah Aryanti, guru dari RA Darussalam Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, Ibu Diah akan bercerita tentang yang ada kaitannya dengan kuda teman-teman, dengan judul Zain Afan dan Kuda Pak Petani. Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Pada suatu hari, ada dua orang pemuda bernama Badrun dan Zain Afan. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Karena perjalanan yang sangat jauh tersebut, mereka pun kehabisan perbekalannya teman-teman. Mereka pun merasa lapar dan haus. Tibalah mereka di sebuah perkebunan. Di sana mereka melihat ada pohon apel yang sangat tinggi, lagi rindang buahnya. Mereka pun mengambil buah apel tersebut dan memakannya dengan lahap. Enak sekali, ini enak sekali ya Zain. Iya, betul Badrun, ini sangat enak sekali. Akhirnya Zain Afan pun teringat akan suatu hal. Ya ampun Badrun, kita lupa dengan meminta izin telah memetik dan memakan buah ini. Celakalah kita Badrun. Bagaimana kalau pemiliknya tidak ridho buahnya kita makan? Ayo Badrun, kita cari pemiliknya sekarang. Mereka pun mencari pemilik buah tersebut. Setelah berjalan begitu lama, mereka pun akhirnya bertemu dengan Pak Petaninya. Ternyata Pak Petaninya sudah tua. Mereka pun berkata, Pak Petani, maafkan, kita sudah mengambil, memetik dan memakan buahmu tanpa izin. Pak Petani, ridhoilah apa yang sudah kami makan ini Pak Petani. Mendengar hal tersebut, Pak Petani pun tahu bahwasannya mereka adalah anak-anak yang baik. Pak Petani yang sudah tua itu pun berkata, tidak, aku tidak akan meridhoi apa yang sudah kalian makan tanpa izin dariku. Bagaimana Pak? Kita bisa mendapatkan ridho dari Pak Petani. Kalian harus merawat dahulu kudaku selama 2 minggu secara bergantian. Barulah saya akan memberikan ridho pada apa yang sudah kalian makan jika kalian berhasil merawat kudaku dengan baik. Minggu pertama pun berlangsung. Badrun mendapat gilirannya yang pertama. Sesampainya di kandang Pak Petani, ia berkata, "Hah? Di mana kandang kuda? Aku kan tidak tahu cara merawat kuda. Bagaimana aku bisa merawatnya?" Tapi Pak Petani tidak di sini. Dia tidak akan melihatnya. Lebih baik aku tidur saja hingga waktu 1 minggu berlalu. Itu yang bagus. Oke, aku tidur saja kalau begitu. Minggu kedua pun datang. Giliran Zain Afan merawat kuda tersebut. Zain Afan anak yang sedikit penakut teman-teman, tapi dia pantang menyerah. Melihat kuda yang besar, Zain Afan merasa ketakutan, tapi dia ingat selalu pesan dari ibunya. Nah, ingat, kita harus sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah dan memperlakukannya dengan baik. Karena hal tersebut, Zain Afan pun memulai merawat kuda dengan berkenalan dengan kuda tersebut. Ia mengulurkan tangannya. Aduh takut. Wah, ternyata Zain Afan masih takut. Agar Zain Afan tidak takut, yuk teman-teman, kita bantu ulurkan tangannya. Lebih panjang lagi. Wah, bagus teman-teman. Hai, aku Zain. Kamu jangan takut ya kuda. Kalau kamu takut, nanti siapa yang berani? Aku juga takut. Zain Afan pun merawat kuda tersebut dengan riang gembira dan penuh tawa dan canda. Ia mulai dengan memandikan dan memberinya makan. Akhirnya 2 minggu pun berlalu, Pak Petani memanggil mereka berdua. Dan Pak Petani pun bertanya, apakah kalian sudah merawat kudaku dengan baik? Iya Pak Petani, kita sudah merawat dengan baik, jawab mereka berdua. Padahal ada yang tidak merawatnya dengan baik, bukan? Baiklah kalau begitu, silakan kalian datang menghadapku dengan syarat harus melewati kudaku terlebih dahulu. Badrun mengambil kesempatan pertama. Ia berhasil melewati kuda tersebut tanpa halang rintang. Tibalah kesempatan untuk Zain Afan. Dia mulai menghadap ke Pak Petani. Deng, deng, deng. Tapi teman-teman, tahu tidak apa yang terjadi? Ketika Zain Afan melewati kuda tersebut pun mengikuti Zain Afan menghadap Pak Petani. Akhirnya Pak Petani pun berkata, saya telah memberikan ridho saya kepada Zain Afan, sedang tidak padamu Badrun. Lah, Pak Petani kenapa? Aku kan juga sudah merawat kuda Pak Petani. Ketahuilah Badrun, kuda adalah makhluk ciptaan Allah. Dia akan mengetahui siapa yang sudah merawatnya dengan baik. Dan lihatlah Badrun, kudaku itu mengikuti Zain Afan sedang kamu tidak ia ikuti. Lalu bagaimana kamu bisa berkata sudah merawat kudaku dengan baik? Zain Afan lah yang sudah berkata jujur. Zain Afan yang sudah merawat kudaku dengan baik. Maka karena kejujurannya lah aku memberikan ridhoku padanya. Demikianlah cerita tentang Zain Afan yang jujur dan kuda Pak Petani. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan manfaat dari cerita tersebut ya teman-teman. Demikian yang dapat Ibu Diah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.